Hei, Xiao Xiao. Saya kasihan pada kalian berdua, saudara dan saudari. Orang tua pergi terlalu cepat. Hanya menyewakan rumah ini dengan harga murah kepada kalian. Tapi sewa rumah kalian ini sudah terlambat 3 bulan. Jika tidak membayar lagi, jangan salahkan saya jika saya memanggil orang untuk membuat kalian pergi. Hai, Tante Yang. Duo-duo. Tebak, kakak akan membuat apa untukmu malam ini? Kakak. Cepat pergi. Duo-duo. Kalian lepaskan adik perempuanku. Bukankah ini hanya sewa rumah? Saya akan menyerahkannya besok. Apa kalian pikir kami datang untuk menagih sewa? Lepaskan dia. Hei. Bocah, kamu benar-benar mirip dengan ayahku yang berumur pendek. Tidak heran jika kakak ingin kamu mati. Ayahku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa yang dia hutangi padamu. But saya bisa menjamin. Saya, tanggung jawab yang harus saya pikul. Saya pasti tidak akan menghindar. Hanya saja, adik perempuanku masih kecil. Lepaskan dia. Aku akan pergi denganmu. Bocah, kamu tidak berhak bernegosiasi dengan saya. Awei. Bawa mereka pergi. Duo-duo. Kakak. Duo-duo. Jujurlah sedikit. Jiu. Jiu Qiansui. Anda. Kenapa Anda datang? Kalian cukup berani. Bahkan berani mengganggu orang yang saya cari. Sudah bangun. Siapa kamu lagi? Penyelamat hidupmu. Di mana saudara perempuanku? Apa yang kau lakukan padanya? Orang dewasa berbicara. Anak kecil, silakan minggir. Jangan khawatir. Dia tidak akan apa-apa. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Berperilakulah baik sedikit. Tidak boleh? Beritahu saya. Di mana duo-duo? Apa yang harus dilakukan? Ternyata tidak salah mencari. Kenapa kamu memiliki foto saya saat kecil? Xiao Bang Diuncheng. Pernah mendengar? Ayah kandungmu adalah kepala keluarga Xiao. Xiao Wei. Kamu dan Xiao Duo-duo bukan satu keluarga. Chopin, Beethoven, sedang berakting dalam drama, konflik internal keluarga Xiao di masa lalu. Ayahmu takut melukaimu secara tidak sengaja, mengirimmu keluar, namun dengan cara yang salah, kehilangan jejakmu, dan aku akan bertanggung jawab untuk menemukanmu, membawamu kembali. Semakin dibicarakan semakin tidak masuk akal. Orang tuaku orang biasa, mereka sudah mati sejak lama. Sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Lepaskan, kamu salah orang. Kesabaran saya ada batasnya. Jangan buat saya sulit. Saya lihat kamu dengan mereka. Mereka adalah satu kelompok. Jika kamu tidak melepaskan, saya meminta bantuan. Sudah banyak yang saya katakan. Apakah kamu ingin mencari mati? Saya akan mengantar kamu sendiri. Turun dan jelaskan dengan jelas kepada orang tua. Itu adalah pilihanmu untuk mencari mati. Kakak, kita mau kemana ini? Orang-orang itu di siang hari. Siapa sebenarnya mereka? Tidak apa-apa. Hanya beberapa penagih hutang. Ini terlalu berbahaya. Mari kita pindah tempat. Turun dan jelaskan dengan jelas kepada orang tua. Itu adalah pilihanmu untuk mencari mati. Ayo tembak. Ini adalah gedung tempat tinggal. Kamu membunuh saya. Kamu juga tidak akan hidup. Apakah kamu pikir saya akan takut? Nyawamu adalah milikku. Lalu kenapa kamu masih berbicara dengan saya? Ayo bertindak. Tidak heran kamu adalah keturunan keluarga Xiao. Memiliki sedikit keberanian. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Orang tuaku sudah lama meninggal. Tidak peduli apa tujuan kalian. Cerita yang kau buat
Aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Aku ini tidak suka dipaksa. Aku akan menunggu kamu dengan patuh mencariku. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada bahaya jika menelepon nomor ini. Sampai jumpa. Guru, apakah Anda salah jalan? Ini bukan jalan menuju stasiun kereta. Ini adalah jalan yang mengantarkan kalian ke neraka. Itu kamu. Turunkan kami. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Laporkan saja. Biarkan polisi datang untuk mengumpulkan mayat kalian. Aku sudah tahu. Kamu adalah orang yang cerdas. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu lagi. Bagaimana agar kalian bisa melepaskanku? Kamu yang menelepon secara sukarela, meminta bantuanku. Dan juga, aku bukan bagian dari mereka. Mereka ingin mencelakanmu. Dan aku, sekali lagi menyelamatkanmu. Inilah cara kamu menyelamatkan orang. Kita berdua hampir mati. Saya berbicara kepadamu. Bukankah ini berarti belum mati? Melarikan diri tidak ada gunanya. Tidak peduli kemana kamu lari. Mereka akan menemukanmu. Saya bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu mau ikut aku? Orang-orang ini tidak akan pergi. Dia mungkin dapat dipercaya. Baik, kami akan ikut denganmu. Wah, rumah ini besar sekali. Kak, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Semuanya terserah. Jika kekurangan sesuatu, tuliskan saja. Saya minta orang untuk mempersiapkan. Kakak, siapa namamu? Terima kasih telah menyelamatkan kami. P.I. Si Heng. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Kakak Si Heng. Atau kamu memang manis dalam berbicara. Jauh lebih baik daripada anak yang keras kepala itu. Duo-duo. Sudah terlalu larut. Ayo tidur. Tenang saja. Kami tidak akan tinggal dan makan secara cuma-cuma. Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Duo-duo. Lepaskan dia. Yuncheng Xiaogang, ayah kandungmu, adalah kepala keluarga Xiao. Xiao Wei. Ini terlalu konyol. Apakah aku benar-benar anak dari pemimpin geng Xiao? Rumah ini benar-benar tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Kenapa? Penasaran dengan urusan pribadiku ya? Astaga, kenapa kamu tidur di sini? Saya lahir di dapur. Merasa akrab dengan tempat ini. Suka tinggal di sini. Kamu benar-benar orang yang aneh. Tidak sopan. Secara teori, kamu seharusnya memanggilku kakak. Ah,
Saya hanya bercanda. Main-main dengan hubungan darah. Apakah itu menarik? Ketika saya berusia 5 tahun, saya diambil kembali oleh kakek. Dia membesarkan saya selama 17 tahun. Ketika kamu tidak ada, saya adalah pengganti kamu. Si Heng. Nama ini, awalnya ditujukan untukmu. Kakek terus memanggil namamu sebelum dia meninggal. Dia telah berbuat baik kepada saya. Jadi, bagaimanapun juga, saya harus memenuhi wasiatnya. Membawa kamu kembali ke keluarga Xiao. Mewarisi Xiao Bang. Saya dibuang di pinggir jalan sejak kecil. Jika tidak karena orang tua saya mengambil saya kembali, saya sudah mati sejak lama. Apa itu Xiao Bang? Siapa kakek itu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin menjadi orang biasa. Orang-orang biasa. Itu tidak tergantung padamu. Kamu adalah kepala keluarga Xiao yang berikutnya. Berapa banyak orang yang ada di luar, mengincar posisi ini? Berapa banyak orang yang ingin kamu mati? Terutama paman kedua kamu, Xiao Cheng. Jangan lihat sekarang seolah-olah semuanya tenang. Begitu kamu keluar, ada banyak serigala yang mengawasi. Alasan kamu sekarang bisa berdiri dengan aman di sini, itu karena darah keluarga Xiao mengalir dalam dirimu. Mengalir dalam darah keluarga Xiao. Dalam melindungi kamu. Warisan sialan ini. Dalam melindungi kamu. Bawa ini. Jika ada bahaya, tekan tombol ini. Kamu harus mengawasi aku. Itu adalah perlindungan. Apakah ada perbedaan? Meskipun aku membutuhkanmu, itu tidak berarti aku akan membiarkanmu mengaturku. Aku tidak akan berdiskusi lagi denganmu. Saya juga memiliki privasi dan martabat. Aku bukan kucing atau anjing kecil yang kamu temukan. Kucing kecil dan anjing kecil. Apa yang ingin kamu lakukan? PIC Heng. Selain trik ini, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tidak perlu banyak trik. Yang penting berguna. Bersikaplah baik sedikit. Itu baik untuk kita berdua. Kamu sekarang terlalu lemah. Hanya dengan menjadi kuat, baru bisa bicara tentang martabat denganku. Jika tidak, aku akan mengajarkanmu sedikit. Seni bela diri mungkin. Aku sangat menantikan hari ketika aku melihatmu melawan. Kak, kalian. Kontrol. Kak, cepatlah. Kita akan terlambat. Sudah datang. Tunggu sebentar. Makan siang kalian. Kak Si Heng, kamu masih bisa memasak? Hal-hal yang bisa aku lakukan. Masih banyak lagi. Kenakan jam tanganmu dengan baik. Itu akan berguna. Kak, kamu dan Kak Si Heng. Apa sebenarnya yang terjadi? Menurutku, dia orang baik. Jangan terus-menerus menargetkan dia. Ini urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Anak kecil, jangan ikut campur. Jelas sekali kamu juga anak kecil. Kakak Si Heng sangat baik. Seperti punya orang tua tambahan. Selama waktu ini tidak ada yang terjadi. Pei Si Heng terlalu menakut-nakuti berlebihan. Kak, aku sudah sampai di rumah. Malam ini kita tunjukkan kemampuan kita. Mari kita berterima kasih kepada Kak Si Heng. Kalau begitu, aku akan mampir ke pasar untuk membeli sayur. Nona kecil, biasanya, Jiu Qiansui ada di sampingmu. Benar-benar tidak mudah untuk bertemu denganmu. Awei, belakangan ini latihan tidak berjalan baik. Latihan bersama kakak. Sepertinya sebelumnya. Terlalu baik kepada kalian. Biarkan kamu. Berulang kali menyentuh batas kesabaranku. Mengingat kita adalah saudara dalam keluarga Xiao. Aku memaafkan kalian untuk terakhir kalinya. Kembalilah dan beritahu Xiao Cheng. Jangan terlalu ekstrim dalam melakukan hal ini.
Mengapa alat pelacaknya tidak menyala? Tidak pulang setelah sekolah. Berkeliaran di luar untuk apa? Aku, Xiao Zian. Kamu pikir sekarang sedang bermain rumah-rumahan denganmu? Kamu pikir aku ingin seperti ini? Kalian telah mengubah hidupku. Kembali ke keluarga Xiao. Kamu adalah pangeran. Tidak ada yang berani secara terang-terangan mengganggumu. Saya akan membuktikan kepada kamu. Aku memberimu satu kesempatan. Kalahkan aku. Saya akan menghilang di depan mata kamu. Tidak ada yang akan memaksamu kembali ke keluarga Xiao. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Barang-barang di sini. Kamu bisa memilih sesukamu. Jika tidak cukup. Dan ini juga. Aku akan menang melawanmu dengan cara yang adil dan jujur. Hanya kemampuan ini. Masih ingin melindungi diri sendiri. Tolong ajari aku. Aku ingin melindungi diriku sendiri. Melindungi duo-duo. Aku tidak ingin lagi dijadikan korban. Bukankah kamu tidak ingin kembali ke keluarga Xiao? Mengapa aku harus melakukan hal ini? Hal yang melelahkan dan tidak berterima kasih. Sekarang aku hanyalah beban. Tunggu sampai aku punya kemampuan. Maka aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kamu memang sangat menyadari dirimu. Saya menjadi seorang guru. Tapi sangat ketat. Saya akan membuktikan ini kepada kamu. Aku bisa. Ayo, lanjutkan. Huruf. Ayo. Bangkit dan lanjutkan. Tingkat ini masih belum cukup. Kamu terus berlatih. Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Di tempat keluarga Xiao. Kamu menggunakan barang berkualitas rendah untuk menjamu tamu. Hancurkan tangannya. RY. Berhenti. Membuat paman kedua tertawa. Minuman ini saya yang suruh mereka tukar. Tamu yang datang ke sini. Siapa yang datang hanya untuk minum? Bukankah semua untuk bersenang-senang? Ternyata adalah maksud si Heng. Saya telah salah menuduh mereka. Paman kedua. Bicara saja terus terang. Si Heng. Paman kedua.
tidak pernah menganggapmu sebagai orang luar. Kamu adalah keponakan saya sendiri. Tapi saya memang penasaran. Apa rencanamu terhadap kakak saya itu? Anaknya yang hilang bertahun-tahun. Bagaimana rencananya? Apa yang bisa saya lakukan? Sebelum sang kakek meninggal, harus mempercayakan dia kepada saya. Selama bertahun-tahun ini, kamu sangat setia, berusaha sekuat tenaga, baru bisa berada di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Tapi sekarang, tiba-tiba muncul seorang anak kandung, ingin merebut semua yang telah kamu perjuangkan. Saya benar-benar merasa tidak adil untukmu. Maksud paman kedua adalah, kita berdua bekerja sama, menghilangkan Xiao Zian. Bunuh dia. Mungkin akan ada kritik. Lebih baik menjadikannya sebagai boneka tampilan. Apakah kamu ingin menggunakan raja untuk memerintah para bangsawan? Tapi saudara-saudaraku adalah hanya mengenal tinju, tidak mengenal orang. Saya sarankan kamu tidak memelihara harimau untuk masalah. Hapus dia. Sebenarnya tidak masalah. Tapi, manfaat apa yang akan saya dapatkan? Jalan Barat. Hinan Siang akan memberimu keduanya. Bagaimana? Beberapa wilayah ini. Takutnya tidak cukup. Oh, saya ingin membaginya secara rata. Sungguh seperti singa yang membuka mulut lebar. Tapi jika dia bekerja sama dengan Xiao Xian, takutnya akan lebih sulit dihadapi. Tidak heran dia adalah Jiu Qiansui. Kesepakatan. Orang yang menguping di pintu. Ternyata memang kamu. Jika ingin membunuhku, lakukan saja. Kesempatan hanya sekali. Sepertinya semua itu sia-sia. Tidak ada terjemahan yang relevan. Saya tidak membutuhkan. Di rumah jelas ada pisau dan senjata. Tapi kamu malah memilih barang yang paling tidak berguna. Jika itu diganti dengan orang lain, kamu sudah mati sejak lama. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Orang bermuka dua seperti ini. Apa kamu tidak ingin tahu? Mengapa saya mengkhianatimu? Tak tahu malu. Oh, sifatmu cukup keras. Sekarang aku melindungimu. Tapi jika aku tidak ada lagi, saya harus mencari cara untuk membuat Xiao Cheng menurunkan kewaspadaan. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan waktu. Belajar untuk melindungi diri sendiri. Xiao Cheng ingin menguasai keluarga Xiao. Berikan saja kepadanya. Sebenarnya saya tidak ingin bersaing dengannya. Selama kamu ada, dia tidak akan pernah bisa. Sesuai dengan haknya. Sadarlah akan kenyataan. Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Jika kamu tidak bersaing, kamu akan mati. Ada dia tanpa kamu. Ada kamu tanpa dia. Mengerti? Lihatlah sendiri. Di dalam ini, mungkin ada jawaban yang kamu cari. Untuk anak kita yang akan datang. Sayang, itulah yang ayahku dan aku ketahui. Hari pertama kamu ada. Kami sangat senang. Kami telah menyiapkan segalanya untukmu. Siap untuk semuanya. Kamu akan menjadi bayi paling bahagia.
Sayang, ibu merasakan detak jantungmu. Tidak tahu. Kamu di dalam perut ibu. Apakah kamu senang? Ibu berharap kamu selalu sehat dan bahagia. Sungguh ingin segera bertemu denganmu. Sudah selesai dibaca. Ini adalah pesan yang diberikan oleh kakek sebelum meninggal, yang dititipkan untuk saya sampaikan padamu. Katanya ini dari ibumu. Sebuah kenangan yang ditinggalkan untukmu. Dia. Bagaimana dia mati? Kamu baru lahir. Perseteruan dalam keluarga Xiao. Dia menjadi korban secara tidak sengaja. Itu dilakukan oleh Xiao Cheng. Mengenai kecantikan. Meskipun kami tidak memiliki bukti, tetapi hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya dia. Alasan mengapa orang tua itu ingin mewariskan keluarga Xiao kepadamu. Pertama, tidak ingin kerja keras bertahun-tahun. Diambil oleh Xiao Cheng. Kedua, agar dia memiliki kekhawatiran terhadapmu. Agar kamu bisa bertahan hidup. Pei Heng. Aku harus kembali. Senang bekerja sama. Sebelum ini, saya masih punya satu hal yang harus dilakukan. Kamu harus berhati-hati di luar negeri. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Mengerti? Kak, kenapa kamu semakin banyak bicara? Kak Si Heng, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kak Si Heng, meskipun aku tidak tahu, kalian ingin melakukan apa, tetapi meskipun kakakku keras kepala, hatinya sangat lembut. Aku percayakan kakakku padamu. Kamu harus menjaga dia dengan baik. Tenang saja. Kedepannya, aku akan mengawasinya. Terima kasih. Tenang saja. Aku akan menjaga diriku sendiri. Jangan lupa juga. Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu masih punya aku. Baik. Sudahlah. Kakak Dahu akan mengantarkanku ke bandara. Kalian cepatlah sibuk. Atau aku ikut pergi denganmu. Tidak perlu, tidak perlu. Jangan lihat lagi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kenapa kamu membawaku ke sini? Utara. Bunuh dia. Apa? Aku bilang. Bunuh dia. Bukankah kamu sudah memutuskan? Untuk kembali, dia adalah milikmu. Sumpah setia. Setiap langkahmu di masa depan sangat berbahaya. Jangan memberi musuhmu kesempatan untuk bangkit. Meskipun hari ini, akulah yang terikat di sini. Kamu juga tidak boleh lembek. Jangan. Membunuh itu sebenarnya sangat mudah. Asalkan jari telunjuk ditekan sedikit. Boom. Sudah cukup. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin membunuh. Jika aku bilang, dia yang membantu Xiao Cheng membunuh banyak orang, termasuk orang tuamu. Apakah kamu juga akan memaafkannya? Tidakkah kamu membenci? Seharusnya kamu bisa menjalani hidup yang sangat bahagia. Mereka yang menghancurkan semuanya. Mungkin saja, mereka juga akan menghancurkan duo-duo. Xiao Zian, apakah kamu tidak benci? Ayo tembak. Apakah kamu selalu ingin aku berarti? Bagaimana? Apakah kamu berharap ini adalah senjata asli? Ya, tenang saja. Ini hanya sebuah tes. Ini senjata palsu. Kamu mempertaruhkan nyawa untuk tes ini. Meskipun senjatanya palsu. Tapi kamu harus ingat, perasaan menembak hari ini. Pada saat yang diperlukan, buanglah kebaikanmu yang tidak berguna itu. Xiao Zian, para pemenang di Koloseum. Pasti adalah yang paling kejam. Apakah hanya jalan ini yang bisa dilalui? Mengapa harus melukai diri sendiri? Mungkin aku bisa menemukan cara lain, agar semua orang tidak perlu saling berkelahi, dan tidak perlu hidup dalam ketakutan.
Punya ambisi. Aku sangat menghargainya. Pei Si Heng, maukah kamu menemani aku di jalan yang belum pernah dilalui? Tentu saja. Selamat datang di rumah, Tuan. Mereka semua adalah bawahannya yang setia. Mantan tangan kanan. Selalu menunggu kepulanganmu. Tuan, masalahnya, kira-kira seperti ini. Pei Si Heng. Sungguh metode yang cerdas. Membawa setengah dari lapisan menengah. Pergi untuk bersekutu. Xiao Zian si bocah muda ini. Jika begitu, kalian semua pergi mati bersama. Ayah, ibu, saya memutuskan untuk mencoba mengubah Xiao Bang. Saya tahu ini sangat sulit, tapi dengan bantuan Pei Si Heng, kita pasti bisa melakukannya. Tinggal bersama dan masih harus menelepon. Turunlah. Siapa yang berulang tahun? Kamu. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Kakek bilang, pada hari kamu lahir, seluruh koridor rumah sakit dipenuhi dengan tangisanmu. Jangan berdiri bodoh. Ayo datang. Saya tidak pernah merayakan ulang tahun. Ketika Dodo berulang tahun, aku hanya memberikannya padanya. Mencok semangkuk mie panjang umur. Bagaimana kamu merayakannya sebelumnya? Saya. Saya bahkan tidak ingat. Kapan sebenarnya ulang tahunku? Tidak pernah dirayakan. Karena ayahku menganggapmu sebagai penggantiku. Maka ulang tahunku adalah ulang tahunmu. Mari kita buat permohonan bersama. Baik. Buat permohonan. Saya harap saya bisa bersama Pei Si Heng mengelola Xiao Bang semakin baik. Xiao Zian. Selamat ulang tahun. Drama pendek Xiao Hongshu. Kamu ingin tahu? Xiao Hongshu drama pendek. Katakanlah. Tapi itu tidak akan berhasil. Saya harap aku bisa bersama Pei Si Heng mengelola keluarga Xiao semakin baik. Pei Si Heng, aku selalu ingin mengucapkan terima kasih padamu. Meskipun kamu mengacaukan hidupku yang sebelumnya menjadi berantakan, tapi tanpa kamu, aku juga tidak bisa duduk dengan tenang. Di sini, yang sudah aku janjikan padamu sebelumnya, saya pasti akan melakukannya. Karena itu adalah kesepakatan kita. Semua sudah merayakan ulang tahunku. Hadiah mana? Kue ini aku buat sendiri. Masih kurang tulus. Rasa kayu manis. Pei Si Heng. Tahun depan, buatkan ini lagi ya. Apa itu? Itu adalah Xiao Cheng. Undangan yang dia kirimkan padamu. Dia bisa sebaik itu? Dia adalah pamanmu. Itu bahkan merupakan risiko terbesarmu. Daripada menunggu dia bertindak, lebih baik kita pergi ke sana. Santai saja. Ada aku. 00000.
Kata guru kedua. Ini adalah jamuan keluarga. Orang-orang yang tidak berkepentingan. Dilarang masuk. Kalian ini. Sangat baik. Xian. Akhirnya kamu kembali. Paman kedua. Aku sangat merindukanmu. Paman kedua sudah tua. Hari ini, jangan terburu-buru untuk pergi. Paman kedua pasti akan menjamu dengan baik. Ini jauh lebih baik. Minuman di luar jauh lebih baik. Ayo, Sueyun coba. Kenapa? Takut pada paman kedua? Meracuni? Paman kedua akan bertindak. Kenapa harus berputar-putar? Saya menghargai kamu. Sangat bagus. Karena, kedua keponakanku begitu mempercayaiku. Paman kedua, bagaimana bisa mengecewakan kalian? Jamulah aku dengan baik. Dua tuan muda. Jamuan selamat datang dan urusan setelahnya. Harus diadakan. Dengan megah. Paman kedua benar-benar menghargai kami. Kenapa ada begitu banyak orang? Terlihat asing. Gelar Jiu Qian Shuai. Paman kedua harus memberikan penghormatan yang cukup. Karena paman kedua begitu menghargai kami. Maka kami juga tidak bisa membiarkan paman kedua kecewa. Baiklah. Ayo maju. Apa yang telah terjadi? Kenapa lampunya mati? Jangan panik. Kita banyak orang. Ini adalah rencanamu. Wang Dahu dan kelompoknya. Masuk dari luar butuh waktu. Musuh banyak, kita sedikit. Matikan lampu dan ganggu mereka. Manfaatkan kesempatan untuk menyerang keluar. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Hanya kita berdua. Sudah cukup. Ingat, tidak peduli siapa yang kita temui. Jangan ragu untuk bersikap tegas. Saya tidak bisa melihat. Bagaimana jika saya secara tidak sengaja melukaimu? Tetap lakukan. Bahkan jika saya bertemu denganmu. Saya juga tidak akan ragu untuk bersikap tegas. Saya, Xiao Zian. Jadilah lebih tegas. Bertahan hidup. Baik. Kakak, waktunya telah tiba. Jika kita tidak keluar dalam setengah jam, belum keluar, maka cari cara untuk memutuskan sumber listrik, masuk untuk memberikan dukungan. Bertindak terpisah. Tidak buruk. Begini baru terlihat baik. Semua ini karena ajaran guru yang baik. Dahu, dahu, dahu. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah tua. Jangan sampai terluka. Nakal. Jangan bergerak sembarangan. Apa lukamu terbuka? Jangan bergerak. Bagus. Kamu bisa beralih menjadi perawat.
Kamu ini memiliki rasa dendam yang cukup besar. Kali ini, kamu lagi yang menyelamatkan saya. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Xiao. Saya tentu saja harus melindungimu. Identitasmu belum dipublikasikan. Jadi Xiao Cheng bisa bersikap begitu semena-mena padamu. Saya akan segera mengatur agar kamu mengambil alih keluarga Xiao. Mereka akan mengakui saya? Tenang saja. Aku sudah menyiapkan jalan untukmu. Berdiri tegak. Tidak ada yang perlu ditakuti. Pei Heng. Untung ada kamu. Ayo pergi. Saatnya mereka bertemu. Ini adalah Xiao Xiaoye yang sebenarnya. Siapa bocah ini? Jiu Qiansui. Bagaimana bisa dia duduk di posisi utama? Sepertinya, dia bukan orang sembarangan. Siapa orang ini? Dia bahkan duduk di posisi itu. Tidak tahu. Semua orang. Saya adalah putra Xiao Wei. Xiao Zian. Putra Xiao Ye. Apakah kembali untuk mewarisi Xiao Bang? Tidak mungkin. Berdasarkan senioritas. Bukan gilirannya. Xian. Selama bertahun-tahun ini. Akhirnya ada kabar tentangmu. Sayangnya, aku tidak bisa menunggu untuk bertemu denganmu. Xiao Gang sekarang ada di tangan Anda. Si Heng, tolong bantu Xian dengan baik. Ayah menyerahkan Xiao Bang padaku sebelum meninggal. Mulai sekarang, Xiao Bang akan dipimpin olehku. Bahkan jika Xiao Ye berbicara, itu tergantung. Apa kata saudara-saudara? Tidak salah. Saya tidak datang untuk berdiskusi dengan kalian. Saya datang untuk memberitahukan kalian. Suara yang besar sekali. 9.000 tahun. Apa pendapat Anda? Selama bertahun-tahun ini, Anda telah berjuang untuk Xiao Bang. Tapi Anda telah banyak berkorban. Apakah Anda hanya akan membiarkannya menindas Anda? Saya mendengarkan orang tua itu. Bersedia membantu Tuan Muda. Teman-teman terkasih, apakah akan pergi atau tinggal? Silakan putuskan sendiri. Saya mendengarkan Tuan Muda. Lainnya bagaimana? Dengarkan kata-kata Tuan Muda 18.494. Mendengarkan Tuan Muda. Sekarang ada yang mencoba memecah Xiao Bang. Saya tidak akan pernah mengizinkan. Darah dan keringat ayah serta saudara-saudara dihancurkan. Berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Xiao Cheng. Saya tidak setuju. Anda sendirian menjadi umpan. Itu terlalu berisiko. Xiao Cheng sangat licik. Tidak akan muncul dengan mudah. Dia membenci saya hingga ke akar. Saya yang paling cocok untuk menjadi umpan. Tapi, hanya jika saya sendirian, mereka akan merasa kesempatan yang langka. Keluar semua. Bagaimana bisa? Tidak percaya saya bisa menahan mereka. Atau masih tidak percaya? Anda bisa tiba tepat waktu. Memberikan pukulan mematikan. Ingat, waktunya harus tepat. Tindakan harus tegas. Pastikan untuk memberantas hingga ke akarnya. Tenang saja. Saya tidak akan membiarkanmu mengambil risiko tanpa alasan. Rencana yang baru saja dibicarakan. Itu ditujukan untuk Tuan Muda. Aksi yang sebenarnya. Sekarang dimulai. Kali ini,
Aku menangani Xiao Cheng sendiri. Tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit. Jiu Qiansui, ingatlah, Tuan Muda, akan menjadi satu-satunya pemimpin kalian. Aku akan membersihkannya untuknya. Penghalang terakhir. Membuatnya duduk dengan nyaman di posisi itu. Pekerjaan saya. Meskipun sudah selesai. Hari baik apalagi hari ini. Selamat untuk kita sebelumnya. Semoga aksi berjalan lancar. Meskipun jalan ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi dengan kamu memandu saya, sepertinya tidak begitu sulit. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Duduk dengan nyaman di posisi itu. Mengelola rumah ini dengan baik. Ingatlah, tidak peduli apa yang terjadi. Harus berjalan tegak. Beban ini, kamu harus memikulnya sendiri. Xiao Zian, jalan ini, harus kamu jalani sendiri. Cepat lari, cepat lari. Itu. Paman kedua. Di tengah malam. Mau kemana? Kenapa tidak selesai-selesai? Pei Heng. Jangan kira, Xiao Zian sekarang mengagumimu. Tunggu sampai dia memegang kekuasaan di masa depan. Apa kamu pikir Xiao Bang masih bisa menerima orang luar sepertimu? Lebih baik kita bekerja sama, paman dan keponakan. Mendirikan cabang baru. Apa sih Xiao Bang itu? Kita bangun yang lebih besar. Jangan buang-buang kata. Paman kedua, jalanmu. Sudah sampai di ujung. Naik. Pei Heng. Kamu datang sendirian. Sangat setia kepada Xiao Zian. Berhenti. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, aku mematahkan lehernya. Tembak. 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 Tidak. Aku tidak bisa menembak. Aku tidak bisa membidik. Tembak. Senjata. Pei Heng. Pei Heng. Pemimpin. Pemimpin, kamu sudah sadar. Bagaimana dengan Pei Heng? Anak buah tidak mampu. Mayat Xiao Cheng telah ditemukan. Tapi Jiu Qiansui dia. Tidak mungkin Pei Heng adalah orang seperti itu. Dia tidak mungkin mati. Kirim semua orang keluar. Temukan dia untukku. Pemimpin, kami. Yang hidup harus terlihat. Yang mati harus terlihat jasadnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Temukan Pei Heng untukku. Pergi. Ya. Pei Heng. Kamu masih berhutang satu kue ulang tahun padaku. Kamu tidak bisa mati begitu saja.
Mengadakan rapat. Sudah dipanggil lama, tapi tidak ada yang datang. Jika tidak datang, aku akan pergi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu yang datang? Lalu, anak itu di mana? Ketua Zhang, tolong perhatikan kata-katamu. Anak yang kamu maksud adalah ketua geng Xiao. Ketua geng. Sebelumnya, jika bukan karena Pei Heng menjadi sandaran baginya. Apakah ada di antara orang-orang di sini yang tunduk padanya? Siapa yang menghormatinya? Tidak salah. Orang inilah yang mencoba membunuh ketua geng semalam. Apa yang terjadi padanya? Saya rasa Anda semua sudah melihatnya. Seseorang datang. Melakukan apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dahu, kamu ini pengkhianat. Ayo, lepaskan aku. Ayo, lepaskan saya. Tuan sudah berkata, pelaku utama semalam adalah dua orang ini. Aku akan membawa mereka pergi dulu. Jika kalian tidak setuju, bisa langsung mencarinya. Bawa pergi. Aih, lepaskan saya. Pelan-pelan. Cepat pergi. Pei Heng. Inilah yang kamu maksud. Rasanya kejam, bukan? Bukankah kamu sudah setuju? Apakah kamu mau selalu menemaniku? Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang salah? Tolong ajari aku. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Saya sangat ketat saat menjadi guru. Pei Heng. Apakah kamu mau menemaniku melewati sebuah jalan yang belum pernah dilalui? Tentu saja, Tuan. Saya harap aku bisa bersama Pei Heng mengelola keluarga Xiao dengan semakin baik. Tenang saja. Aku sudah mempersiapkan jalannya untukmu. Karakter ini adalah seorang pemimpin yang dikenal sebagai Bupati 9.000 tahun dan memiliki hubungan yang dekat dengan Xiao Xian. Karakternya melibatkan kesetiaan dan pengorbanan. Pemimpin geng tidak mudah. Saya takut hanya dengan melihatnya. Setiap hari mendung. Pemimpin geng benar-benar berubah. Setelah Bupati 9.000 tahun pergi. Jangan seret saya. Kamu mencari mati. Kami akan mencari selama 40 tahun. Tidak tahu sudah jadi apa setelah berada di laut begitu lama. Siapa yang tahu keadaan Bupati 9.000 tahun di laut? Sudah 4 tahun. Jika tidak, pemimpin geng tidak akan puas. Kita akan mencari selama 40 tahun. Selama dia belum ditemukan. Dan dia masih mengirim kita untuk mencari. Hujan sebesar ini. Pemimpin geng juga. Cuaca apa ini? Saya tidak ingin berjalan sendirian. Kurangi bicara sedikit. Menjadi pemimpin geng tidaklah mudah. Jika dia tidak begitu kejam. Pemimpin geng, mau makan? Pemimpin geng, saya salah. Saya bilang kamu ambil. Pemimpin geng. Jika tidak, pemimpin geng benar-benar akan gila. Temukan mayat Bupati 9.000 tahun. Ayo cepat. Tuhan tolong kami. Sudah saya siapkan untukmu. Adik, saya sudah mencari seseorang. Siapa bilang kamu tidak bisa? Melihat situasi ini, sepertinya saya tidak bisa merayakan. Hari ini adalah ulang tahun-tahun zodiak saya. Dan mungkin dia akan menyerah. Tunggu sebentar, Kak. Terus cari saja. Dan itu tidak berlebihan. Bisa dibilang mereka sedekat saudara. Diajari langsung oleh Bupati 9.000 tahun. Pemimpin geng adalah Bupati 9.000 tahun. Tidak ada sisa tulang yang tersisa.
Sudah lama dia akan dimakan. Ketua geng, kamu mau? Batuk sedikit tidak masalah. Nyonya, apakah Anda masih punya kue kayu manis? Baru saja dibuat. Datang di waktu yang tepat. Ini kue Anda, silakan ambil. Selamat datang lagi di lain waktu. Terima kasih. Pemuda PI, paru-parumu tidak baik. Dan kamu masih merokok begitu banyak. Tidak apa-apa, ini masalah lama. Batuk sedikit tidak akan sakit. Tapi kamu tetap harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Jika tidak, kamu akan menderita saat tua nanti. Baiklah, saya akan pergi lain hari. Hujan semakin deras. Tidak banyak yang dapat dilakukan di toko. Nenek, sebaiknya Anda pulang dulu. Cuaca buruk ini. Hujan semakin deras saja. Apakah Anda ke sini untuk berteduh dari hujan? Siapa yang berdiri di depan saya sekarang? Lalu siapa sekarang? Bupati 9.000 tahun sudah mati. Sian. Menjadi bupati 9.000 tahun, kedua setelah satu. Kamu masih bisa kembali ke geng Xiao. Jika kamu mau. Kamu masih seperti ini. Sekarang kamu adalah bos. Lupa. Keringkan dirimu. Lepaskan jaketmu. Pei Heng. Selalu suka menampung kucing dan anjing liar. Kamu masih seperti ini. Biarkan saya mengeringkanmu. Sini. Kamu jadi basah, kan? Pei Heng. Sang bupati sudah meninggal. Jadi aku akan membiarkanmu tinggal. Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Pei Heng. Aku telah mencarimu selama 4 tahun. Tapi kau bersembunyi di tempat terkutuk ini. Xiao Zian. Dan kemudian pergi begitu saja? Siapa yang memberi hak untuk menyeretku ke neraka? Pei Heng. Mengacaukan hidupku. Kau datang dan pergi sesuka hati. Kenapa aku harus selalu mendengarkanmu? Ini demi kebaikanku lagi. Kau akan melakukannya dengan lebih baik. Saya berhasil. Tugas saya sudah selesai. Tanpa aku. Membersihkan rintangan untukmu. Membawa kamu kembali. Mengapa aku harus selalu mendengarkanmu? Namun kau tidak datang mencariku. Tapi kau masih hidup. Semua orang mengira kau sudah mati. Kau melakukan dengan sangat baik tanpaku. 4 tahun ini. Tidak kembali. Namun kau bersembunyi di tempat yang menyedihkan ini. Kenapa saya tidak menarik pelatuk malam itu? Setiap hari saya berpikir.
Saya mengalami mimpi buruk selama 4 tahun. Namun kamu bersembunyi di sini. Kamu jelas-jelas masih hidup. Lalu apa saya bagimu, Pei Si Heng? Apakah membalas budi? Apakah keluarga Xiao hanya tentang saya ingin menjalani hidup saya sendiri sekarang? Saya sudah membalas semuanya. Budi baik keluarga Xiao kepada saya. Kenapa? Tapi saya tidak akan kembali bersamamu. Pergi tanpa kata adalah kesalahan saya. Saya bisa melupakan yang telah berlalu. 4 tahun ini. Kembali ke geng Xiao bersamaku. Ketika kamu tidak ada. Kapan kamu belajar merokok? Dilarang merokok di dalam toko. Saya membuatmu terkejut. Apakah kamu akan kembali ke keluarga Xiao? Saya akan bertanya sekali lagi. Ini adalah apa yang kamu janjikan padaku. Kita sudah sepakat untuk mengelola geng Xiao bersama. Betapa beraninya kamu mengkhianati saya? Bupati 9.000 tahun geng Xiao. Kamu masih lebih cocok untuk menjadi. Mereka benar-benar mengganggu. Ini benar-benar tidak cocok untukmu. Pakaian ini. Apakah, maaf, satu-satunya yang bisa kamu katakan? Maaf. Mendruk saya dan berpura-pura mati? Atau apakah kamu memikirkan untuk membuat kue kayu manis? Membuat kue untuk ulang tahunku? Apakah kamu memikirkan, Bupati geng Xiao, saat membuat kue kayu manis, ketika kamu bersembunyi di sini? Pei Si Heng. Maaf. Saya selalu mengira saya yang telah membunuhmu. Saya bisa menyelesaikan semua ini. Pertarungan sudah usai. Sudah selesai bertarung sekarang, cepat mengambil alih geng Xiao. Berharap Xiao Zian bisa memulai hidupku kembali. Adalah pergi dari keluarga Xiao secepatnya. Harapanku, mengelola geng Xiao dengan semakin baik. Bahwa saya bisa bekerja dengan Pei Si Heng. Pada ulang tahunmu yang ke-18. Apakah kamu meminta saya untuk membuat permohonan bersamamu? Pada hari ulang tahunmu yang ke-18. Apakah kamu ingat? Saya tidak akan kembali bersamamu. Damai. Hidupku sekarang mudah. Membuang waktumu. Kamu tidak perlu membuang. Bisakah kita sedikit lebih tenang sekarang? Sudah selesai berkelahi sekarang? Tidak akan kembali lagi. Untuk menjalani hidupku sendiri. Saya tidak merayakan ulang tahun. Terima kasih padamu. Buatlah permohonan. Sian. Kamu masih ingat hari ini ulang tahunku? Makan kue sebelum pergi. Tunggu sebentar. Itu kesalahanku. Menipumu. Tanpa hambatan apapun. Kamu bisa mewarisi keluarga Xiao dengan lancar. Hanya dengan bupati 9.000 tahun yang tidak ada. Berpura-pura mati adalah rencanaku. Hidup baruku. Saya bisa memilih. Tapi sekarang. Saat itu, kita berdua tidak punya pilihan. Itu karena. Itu karena. Tidak semudah itu. Sekarang kamu ingin pergi? Tapi kamu juga tidak membiarkanku pergi. Saya juga tidak ingin bergabung dengan keluarga Xiao. Saat itu, harapan kita memang berbeda. Sejak awal, Xian, saya tidak lagi membuat keinginan. Siapa semua orang ini? Apa saya telah menyinggung seseorang? Bos, apakah kamu kembali ke keluarga Xiao? Apakah menurutmu aku masih percaya? Biarkan ini berlalu.
Harapan ulang tahunku 4 tahun lalu. Aku sama sekali tidak bahagia. Jangan lagi ucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku tetap ingin memberimu berkat. Apakah kamu percaya atau tidak? Apakah kamu sudah lupa? Itu adalah sesuatu yang kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Harapan ulang tahunku 4 tahun yang lalu. Apakah itu sesuatu yang kamu katakan? Apakah kamu pikir aku masih akan percaya? Tapi anggaplah itu sebagai berkat dariku. Meskipun kamu tidak bisa menikmatinya. Sebuah kue seperti ini. Setiap tahun aku masih membuat yang seperti ini. Dan aku tidak lagi membuat harapan. Untuk bergabung denganmu. Maka saya hanya bisa membawa saudara-saudara. Jika kamu tidak mau kembali bersamaku, apakah ini yang kamu inginkan? Dimengerti? Bupati 9.000 tahun. Mereka datang untuk membantu Anda secara sukarela. Jangan sentuh apapun yang tidak kamu mengerti. Pemimpin geng yang mengirim kami untuk membantu. Saudara Pei, ambil ini. Jangan pergi. Ambil. Coba kue yang dibuat bos kami. Ya, mari kita mulai bekerja. Sibukkan diri di dalam dan di luar toko. Jangan hanya berdiri di situ. Mereka datang secara sukarela untuk membantumu. Mendengar bahwa kamu akan membuka toko. Semua sangat senang. Para saudara senang mengetahui kamu masih hidup. Jadi saya harus membawa saudara-saudara saja. Selamat pagi, Bupati 9.000 tahun. Bupati 9.000 tahun. Sampai jumpa besok. Seorang karakter pemimpin yang kuat dalam geng Xiao, yang memiliki hubungan yang erat dengan Pei Heng. Mereka bertindak sebagai penjaga dan pengganti dalam situasi yang rumit. Jangan buang-buang tenaga. Apakah kamu sudah memutuskan untuk kembali? Mari kita lihat, siapa yang menyerah lebih dulu. Itu kamu. Nenek. Permisi, kemana pemilik toko ini? Kenapa dia belum datang untuk membuka? Kamu mencari Pei muda? Dia sudah pergi. Dia menelepon saya larut malam tadi. Mengatakan agar saya datang pagi-pagi. Untuk mengambil barang-barang saya. Dan mengembalikan kunci kepada pemilik rumah. Dia pergi semalaman. Tidak sempat bertemu dan mengucapkan selamat tinggal. Anak ini. Karakter ini adalah seorang pemimpin yang dikenal sebagai Bupati 9.000 tahun dan memiliki hubungan yang dekat dengan Xiao Xian. Karakternya melibatkan kesetiaan dan pengorbanan. Apakah kamu melarikan diri lagi? Kamu berbohong padaku lagi. Tunjukkan semua rekaman pengawasan di samping toko Pei Heng. Master kedua tidak akan mati. Jika bukan karena kamu. Saya datang untuk membalas dendam. Siapa yang ingin bernostalgia denganmu? Lebih baik lupakan saja. Mobil yang ditumpangi kakak Pei. Jika kamu hanya ingin bernostalgia. Menyerang saya secara tiba-tiba. Kamu menjebak saya ke sini. Berbaring di sini seperti anjing mati. Pemimpin geng yang perkasa. Sudah bangun? A99999. Dia tergeletak di sini seperti anjing mati. Pei Heng. Di pinggiran barat. Tempat terakhir terlihat. Mobil yang dinaiki kakak Pei. Sudah ditemukan, bos. Saya perlu tahu kemana dia pergi. Dalam 5 menit.
Keluarkan semuanya untuk saya. Semua rekaman pengawasan. Tarik semua rekaman dari sekitar toko Pei Heng. Sekarang panggil Xiao Zian. Ayo bermain. Baik. Ingin bermain, kan? Sikap sok tahu ini. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Baiklah. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Seharusnya kamu melakukannya semalam. Jika kamu ingin membunuhku, apa selanjutnya? Saya akan memikirkannya matang-matang. Adapun kamu, mungkin saja. Sekarang mohonlah dengan baik. Mengenai kamu. Aku akan memikirkannya dengan jelas. Apa yang kamu tertawakan? Jika kamu ingin membunuhku, pergi lakukan sesuatu. Kamu bisa menggunakan nyawamu. Tapi dia sudah mati sekarang. Aku sudah mati 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena Tuan kedua, dia memberiku kehidupan. Membuatmu begitu setia. Membuatmu begitu setia. Hubungi Xiao Zian sekarang. Bagaimana kamu menemukan saya? Silakan merokok. Jika kamu ingin mati besok, coba cium. Aku akan berbelas kasih. Baru saja selamat dari maut. Masih merokok dalam keadaan seperti ini? Rencana Anda gagal. Pei Heng. Atau air sekarang? Mana yang lebih enak? Air laut dari 4 tahun lalu? Bagaimana? Baiklah. Menolak toas hanya untuk minum hukuman. Baiklah. Mengapa dia akan datang untuk menyelamatkan saya? Dia ingin saya mati sekarang. Rencanamu gagal. Sayang sekali. Dan biarkan kalian berdua mati bersama. Mari kita rayakan. Sendirian. Suruh dia datang ke sini. Dia paling mendengarkanmu. Anak itu menelepon. Terima kasih untukmu. Dia seharusnya bisa mengendalikannya sekarang. Cedera yang dialami 4 tahun lalu. Bisa menginjak-injakmu. Tidak. Sekarang sangat lemah. Tapi kamu. Aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Jangan khawatir. Kamu masih suka berperan sebagai guru. Bertaruh semakin sembrono. Semakin gegabah taruhannya, semakin gegabah pula taruhannya. Di meja judi. Kamu tidak bisa lengah. Dan melompat keluar jendela. Melihat dia tidak bisa mengalahkan Wang Dahu. Anak ini licin. Apakah kamu menangkap Patai? Mencari seseorang tidaklah sulit. Sekarang aku adalah pemimpin geng Xiao. Berkat kamu. Tetapi, dia harus banyak istirahat. Xiao Zian. Ini jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan waktu saya di geng Xiao, hidup saya sekarang tidak buruk sama sekali. Saya tidak berpikir demikian. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini? Menghabiskan banyak usaha untuk meninggalkan keluarga Xiao. Karena kamu. Jika kamu ingin mati, Anda menunggu sampai dua-dua kembali sebelum Anda mati. Baik, dua-dua akan kembali? Dia ingin bertemu denganmu. Tunggu sampai dua-dua kembali sebelum mati. Pei Heng. Dan kamu bilang ini bukan masalah serius? Tidak bisa merokok lagi. Bisakah kamu berhenti merokok? Lagi pula, kejahatan akan bertahan 1000 tahun. Hidupku buruk sekali. Apa kata dokter? Obat harus diminum tepat waktu. Tidak boleh merokok lagi. Setelah aku membantumu menghadapi Atai, biarkan aku kembali saja. Dan secara tidak sengaja membakar toko. Beberapa tahun yang lalu. 2 geng. Ketika saya berusia 5 tahun. Apakah kamu suka tidur di dapur? Apakah kamu tahu mengapa? Membuat kue-kue MU. Kamu masih bisa melanjutkan.
Jika kamu kembali ke geng Xiao, mengapa kamu begitu ingin pergi? Kamu telah menghabiskan begitu banyak tahun di geng Xiao. Di pusaran geng Xiao ini, kamu tetap menarik saya ke dalam. Tapi kamu. Dua geng. Baik, biarkan saya kembali. Setelah saya membantumu mengatasi Atai. Mereka menyembunyikanku di saluran ventilasi dapur. Saya hanya tidak ingin. Begitu khawatir tentang keselamatan saya akan tiba dengan cepat. Saya tidak bisa menjamin. Saat kamu dalam bahaya lagi, sebaiknya kamu bawa ini. Penerbangan Duo-Duo hampir mendarat. Belum selesai berkemas? Apakah kamu akan tinggal di sini? Jika itu adalah kamu. Tetapi rumah saya juga dihancurkan oleh sebuah geng. Meskipun geng Xiao memberikan saya sebuah rumah, di tangan sebuah geng, akan segera mendarat. Tetapi saya tidak pernah melupakan. Saya berutang budi ini. Saya tidak bisa menjamin. Aku akan tiba secepatnya. Begitulah saya bisa bertahan hidup. Di saluran ventilasi dapur, tugas pertama Duo-Duo setelah mendarat. Bahkan profesor juga mengatakan, saya sudah dewasa sekarang. Kalimat itu lagi. Urusan orang dewasa bukan urusan anak-anak. Kalian berdua hampir tidak berbicara. Tadi saat makan, penerbangan sebelumnya. Kak, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Kak Si Heng? Duo-Duo, kamu sudah besar. Sudah lama tidak bertemu. Semoga kamu baik-baik saja. Kak Si Heng, sudah lama tidak bertemu. Kamu memang tidak bisa diandalkan. Jadi, apakah kamu terkejut? Sebuah kejutan. Hanya untuk memberikan kalian penerbangan lebih awal. Saya sengaja mengubah tiket saya. Oh, Kak, kenapa kamu pulang sendiri? Kejutan, anak itu sudah besar. Untuk menyalakan dupa untukmu. Apakah ini pemimpin geng Xiao? Halo? Tentu saja saya memperlakukannya dengan baik. Duo-Duo adalah adik perempuan saya. Kamu telah merawat Duo-Duo dengan baik. Kamu berhasil. Xiao Zian, kakak Si Heng. Meskipun aku tidak tahu, mereka masih di mobil. Saya membawa hadiah. Untuk kamu dan kakak Si Heng. Oh, benar. Aku berikan ini kepadamu dan saudara Si Heng. Tapi kebaikan ini tidak bisa kita lupakan. Mereka masih di dalam mobil. Meskipun saya tidak tahu. Siapa yang menyelamatkan kita? Kakak, saat itu adalah kakak Si Heng. Jangan mengalihkan topik. Kebetulan saya butuh asisten. Datanglah magang di tempat saya. Baiklah. Selama waktu ini. Sudah seperti manajer yang matang. Saya sudah terlihat seperti sangat tegas. Tidak heran jika Bupati 9.000 tahun. Kami akan tinggal. Biarkan dua-dua pergi. Baik, saya ingin keduanya. Dan nyawa Bupati 9.000 tahun. Nyawamu. Biarkan dua-dua pergi. Ambil nyawaku. Xiao Cheng? Bukankah kamu hanya ingin membalas? Mundur. Kita berdua sudah cukup untuk menghadapimu. Tidak membawa siapa-siapa. Kalian memang dapat dipercaya. Kita bertemu lagi. Dan Bupati 9.000 tahun. Sudah lama tidak bertemu. Pemimpin geng Xiao. Duo-duo. Ini Atai. Jika tidak, jangan bermain trik. Ingat, hanya kamu dan Pei Si Heng yang bisa datang. Kamu datang untuk menjemputnya. Aku akan mengirimkan alamat padamu. Adikmu bersamaku. Pemimpin geng Xiao. Ayo. Kamu duluan. Dia yang akan mati pertama. Kalau tidak,
Sebaiknya jangan coba-coba trik. Senjataku ini hanya memiliki satu peluru. Bagus. Siapa bilang kita tidak akan bermain? Kita akan bermain. Bukankah lebih baik mati di tangan orang lain? Maka saya akan membunuhnya terlebih dahulu. Apa? Tidak mau bermain? Tidak masalah. Bukankah mati di tangan satu sama lain itu baik? Kalian sangat dekat. Hidup atau mati tergantung takdir. Kalian bergiliran menembaki satu sama lain. Senjata saya hanya memiliki satu peluru. Sangat sederhana. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak pernah membunuh wanita. Lagi pula, saya bisa membiarkannya pergi. Asalkan kamu membuat saya puas. Tembak, ketua geng Xiao. Xian. Akhiri semua ini. Tembak. Xian. Syukurlah kamu selamat. Syukurlah. Xian. Bunuh dia. Coba tebak. Tidak tahu malu. Bunuh dia dan aku akan membebaskan adikmu. Tembak dan bunuh dia. Tembak. Cepat. Hanya ada satu peluru terakhir. Sekarang hanya ada. Keberuntunganmu benar-benar sangat baik. Pemimpin geng Xiao. Cepat. Tembak. Teruskan. Teruskan. Tembak. Apakah ada peluru? Kali ini, apakah senjata ini? Angkat senjata. Pemimpin geng Xiao. Xian. Baik. Giliranmu. Jangan berhenti. Lanjutkan. Bupati 9.000 tahun. Tembak. Tembak, pemimpin geng Xiao. Ayo tembak. Apa yang kamu pilih untuk dilakukan? Mari kita lihat. Tapi kita bertiga. Angkat senjatamu. Kamu hanya punya satu kesempatan. Benar. Tembak. Pikirkanlah. Bunuh dia. Aku akan melepaskan adikmu. Jika kamu berani bergerak sembarangan. Atai. Peluru ini disiapkan untukmu. Bunuh dia. Jika kamu berani melakukan langkah yang salah. Tembak dia sampai mati. Betapa mendebarkannya. Pemimpin geng Xiao. Ayo. Saya akan membayar nyawa saya untukmu sekarang. Anda hanya punya satu kesempatan. Kamu sendirian. Tapi kami bertiga. Saya ingin melihat. Mari kita lihat. Apa yang Anda pilih untuk lakukan? Oke, baik. Peluru hampir mengenai jantung. Atai. Kamu pasti akan baik-baik saja juga. Berhenti di situ. Kamu tidak mati 4 tahun yang lalu. Pei Si Heng. Saya jamin saya tidak akan membunuhmu. Letakkan pistolnya. Bupati 9.000 tahun. Anjing penjaga. Tidak heran kamu hanya pantas jadi seekor. Salahkan dirimu karena meremehkan. Saya sudah memblokir semua sinyal. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Penjaga. Bupati 9.000 tahun. Atai. Apakah kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri? Jika kamu tidak membunuhku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Berhenti di situ. Kali ini. Kalau begitu,
Mari kita coba. Dokter, peluru itu meleset tipis dari jantung. Untung, toko kue saya. Apakah Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi? Atai. Tidak tahu apakah tabungan saya cukup, dan harus direnovasi lagi. Sejak saat ini sampai hari kematiannya. Setelah keributan yang kalian buat terakhir kali. Tapi, kamu sudah bebas, Pei Si Heng. Menikmati liburan saya. Saya bisa baik-baik saja. Waktu yang tepat. Kamu perlu istirahat yang lama. Hanya saja mulai sekarang. Semuanya sudah berakhir. Ya. Sudah berakhir. Dia tidak akan melihat cahaya hari lagi. Dari sekarang sampai hari dia mati, dia sudah dikurung. Jangan khawatir. Kamu akhirnya bangun. Nyawanya selamat. Untungnya, bisnis yang sah. Keuntungan terjamin, tidak ada kerugian. Perusahaan konsultasi keamanan SURI. Lihat cepat, Pei tua. Baik, pergilah periksa mereka. Kue kayu manis yang baru dipanggang sudah siap. Misi adalah yang utama. SURI Security. Misi adalah yang utama. SURI Security. Mari ikuti kakak dua-duo. Kakak dua-duo hebat. Mari ikuti kakak dua-duo. Kakak dua-duo hebat. Kami akan melayani masyarakat. Menggunakan kemampuan dan tanggung jawab kami. Dan menyediakan layanan profesional. Oke. Misi kami adalah resmi didirikan. Apakah saya sudah tepat waktu kali ini? Mulai hari ini, keuntungan terjamin, tanpa kerugian. Batch frosting yang baru sudah siap. Kamu semakin baik. Jangan ganggu aku. Saya sedang di saat kritis. Kekeruhan saat ini. Cangkir saat ini. Hidup. Heng-heng. 22 suami. Lebih baik. Saat ini. Sekarang kamu harus pergi. Panggung. Heng-heng. Tempat. Sebelumnya. Chuan. Dan. Shasha Jiaho. Saki Koko. Pei Si Heng. Siapa yang mengizinkanmu menarikku ke neraka? Dan kemudian pergi begitu saja. Kamu adalah satu-satunya pewaris geng Xiao. Jika kamu tidak berjuang, kamu akan mati. Kamu harus mengawasi saya. Itu adalah perlindungan. Apakah kamu mau menemani saya berjalan di jalan yang belum pernah saya lalui? Tentu saja, Tuan Muda. Xiao Zian, jadilah lebih tegas. Ayo, senjata. Pei Si Heng. Jalan ini terlalu sulit. Saya tidak ingin berjalan sendirian. Zian, sejak awal. Keinginan kita memang berbeda. Sekarang kamu harus pergi. Tidak semudah itu. Aku sudah menemukanmu. Pei Si Heng. Yun Cheng Xiaogang. Pernah mendengar tentangnya? Xiao Zian, ayah kandungmu, adalah kepala keluarga Xiao. Apa itu geng Xiao? Saya hanya ingin menjadi orang biasa. Orang-orang biasa. Ini bukan urusanmu.
Bagaimana saya bisa dibebaskan? Membawa kamu kembali ke keluarga Xiao. Mewarisi geng Xiao. Saya tidak sedang berdiskusi denganmu. Saya bukan kucing atau anjing yang kamu temukan. Saya memberimu satu kesempatan. Kalahkan aku. Klub Tinju Wei. Hanya dengan kemampuan ini. Masih ingin melindungi diri. Pei Heng. Saya ingin kembali. Semoga kerjasamanya meni. Daripada menunggu dia bertindak. Lebih baik kita yang datang. Layani saya dengan baik. Dua tuan muda. Pei Heng. Tembak. Jari telunjuk sedikit menekan. Sudah cukup. Tembak. Tembak.